syutingan film 5 negara nih, salah satunya itu nanti yang bakal kita up nanti. Wow, Masya Allah, masih banyak tradisional yang kayak begitu tuh. Di sini mah enggak. Nah coba sedikit kita flashback dengan begitu gitu loh. Kamu punya handphone jangan cuma buat ngegosip. Lihat yang begitu-gitu, lihat. Oh iya ya, ada di beberapa tempat kan yang enggak semudah kita hidup. Tapi hasilnya maksimal. Dulu orang hidup di zaman yang Quran enggak ditulis. Quran semua dihafal. Tapi kebanyakan penghafal Quran. Sekarang jangan kata ditulis. Quran yang asli aja kita punya, yang masih diplastikin masih 4 belum dikeber. Tiap handphone ada 2-3 handphone, tiap handphone ada Qurannya. Astagfirullahaladzim. 20 tahun sholat yang dibaca inna atoina kul huwallah, inna atoina kul huwallah. Jauhan dikit wal asri. Sampai anak tiap denger emaknya ngaji mah Quran tipis amat mak. Nah memang ayatnya itu aja gitu. Tuh timbulin khusyuk tuh. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Masa kita nggak punya malu sama Allah? Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah wal khasyatullah yal haya. Kata Imam Ahmad dalam sunnahnya itu, landasan ilmu itu rasa takut sama Allah, dan takut itu adalah malu sama. Mata ini bisa ngelihat nikmat, tangan bisa menyentuh, bergerak, memegang pun nikmat, kaki bisa melangkah nikmat. Summa latus'aluna yauma idzin. Ini bakal ditanya, tuh mata dipakai apa di dunia? Itu tangan dipakai apa? Kaki dipakai apa? Ini kalau muhasabah gini, aduh, bakal repot tanggung jawab sama Allah nih kalau begini. Tuh. Timbulin itu. Nah itu yang dibilang at-tahalli biraunaqil ilmi. Kita berdandan, kita berhias dengan keindahan ilmu. Ilmunya bermanfaat sehingga timbullah khusyuk. Kemudian yang berikutnya tawadu. Tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu takun kanajmi lahali nazirin ala safahatil ma fahuwa qarib. Wala takun kadukhan ya'lu binafsi ala tabaqatil barri fahuwal wadi. Itu syair. Kata ulama, tawadu itu merendah, low profile, merendah, tawadu. Takun kanajmi, orang yang merendah itu seperti bintang yang tinggi. Ala safahatil ma fahuwa qarib. Bintang itu tinggi, di atas air kayak deket. Hakikatnya jauh. Jadi jangan takut rendah. Merendah di hadapan anak, di hadapan orang, nggak akan pernah jadi rendah kita. Merendahlah. Wala takun kaddukhon, jangan kayak asap. Ya'lu binafsi, kelihatannya dekat bakal hilang. Ala tabaqatil barri fahuwal wadi. Di udara ke bawah angin lenyap, jangan kayak asap. Berasa bikin kebek tapi nggak ada manfaat. Jadi seperti bintang begitu. Dia bintang yang dimaksud mau bulan, mau planet, pokoknya bintang gemintang di antariksa. Dulu orang dulu kalau ngomong bintang, ngomong bulan, itu ngomong nikmat. Makanya bulan purnama itu bintang purnama bulan ya, itu dibilangnya badr, al-badru, dan harinya itu yaumul bid, hari putih. Karena dulu nggak ada listrik. Ya, orang patokannya bulan purnama, seneng sama purnama orang. Saking senengnya ada sunnah yaumul bid, puasa. Seneng orang dulu tuh ibadah. Orang kalau udah purnama putih semuanya kelihatan. Ya, makanya waktu Nabi datang ke Madinah, nyambutnya apa? Tola'al badru alaina. Ada syairnya itu. Datanglah kepada kami badru. Badru itu purnama. Kalau perempuan badriyah. Ya. Kalau laki al-badru. Badru itu purnama. Telah datang kepada kami bintang yang terang kepada kami. Tanpa beliau tak ada keterangan buat kami. Masya Allah. Jadi dia paham sekali. Dia menjadi sesuatu yang tinggi. Dia merendah, ya tetap bintang di atas. Cuma kelihatannya aja dekat. Padahal hakikatnya jauh.
Di situ Nabi pertontonkan dia bersahabat dengan sahabatnya, enggak jadi rendah, tetap ada ikhtiram. Kenapa? Aura ilmu. Aura ilmu, kita dekat sama anak, tetap anak enggak berani nyenggol makanan kita. Ada aura orang tua kita. Ya. Kita dekat sama anak, kita cobain makanan anak, anak enggak berani nyobain makanan. Kalau nyobain, aku izinnya Bu ya. Tetap ada rasa segan gitu lah. Karena ada kerjasama di mana ibu mendidik anak untuk menghormati ayah. Kamu makan, yang ini jangan buat ayah kamu. Dari awal udah digituin. Minum pakai gelas banyak, ini jangan punya ayah kamu. Ada hal yang ibu bantu supaya ayahnya jadi pemimpin. Anak akan terbiasa. Pakai sendal, awas kena beling, jangan pakai punya ayah kamu. Diingetin terus gitu loh. Sehingga nanti ada izzah, ada wibawa. Ayah juga ngedidik kalau anak lakinya ngasih sesuatu, Pak, aku kasih papa, kasih mama dulu baru sini. Dididik seperti itu. Kenapa sih Pak, kan dekatnya papa? Mama lebih utama. Mama capek. Harus digituin, dibiasakan. Nah Allah bisa karena biasa. Al-ada al-muhakkamah, kebiasaan baik itu muhakkamah, hukum yang mesti dibiasakan. Tarkul adah adawah. Kalau kebiasaan baik ditinggalkan, keburukan yang terjadi nantinya. Masya Allah. Itu at-tahalli biraunaqil ilmi. Yang namanya berhias dengan keindahan ilmu. Kemudian waluzumi al-mahajjah. Luzumi al-mahajjah di sini artinya luzumil mahajjah, konsisten di dalam jalan kebenaran. Ya, luhumil mahajjah. Jadi konsisten. Kalau janji-janji niat-niat nggak berubah. Ya, kalaupun nggak terjadi minta maaf, tapi konsisten. Konsisten nggak berubah. Fleksibel, tapi dia memang konsisten. Kemudian bi'imaratiz zahir wal batin, yakni konsisten di jalan kebenaran, baik yang terang-terangan maupun sembunyi. Mama bilang sama anak, kamu makan pakai tangan kanan nak, ya, minum duduk. Nah, depan anak dicontohin, karena kita hidup di zaman yang anak senang ngelihat bukan senang dengar. Dia makan pakai tangan kanan dan dia minumnya duduk. Zohiron kelihatan, batinan nggak kelihatan. Nggak ada anak juga sama. Mau minum cari bangku, mau makan nyobain pakai tangan kanan. Kan ada CCTV. Ya, kali anaknya cerdas, pengen tahu mamanya gimana. Besok dibalikin, mama nyuruh kanan, mamanya kebot gitu loh. Nih aku lihat tuh di CCTV tuh, mama lihat tuh kan. Hati-hati, anak sekarang cerdas loh. Ya. Tapi kalau dibiasakan memang kitanya begitu, anak akan terbiasa. Ya, ini namanya luzumul mahajjah bi imarati zahir wal batin. Kemudian watakhalla an nawaqidiha, takhalla an-nawaqidiha. Takhalla itu artinya takhalla, menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan. Pokoknya dia tahu, dia harus konsisten. Yang aku tahu, aku masak jam 7 selesai jam 9. Takhallanya nih, teman suka datang atau nelpon atau apa, dia takhalla, dia bilang nanti kamu datang jam 10 deh, aku lagi masak deh. Nggak apa-apa, mendingan begitu ketimbang main terima aja, akhirnya nggak jadi masak. Jadi nggak konsisten nanti. Akhirnya ibu bikin masalah, datang belum mateng, atau anak mau makan masih panas baru mateng, masalah. Ya, luzumul mahajjah. Jadi jadwal rutinnya jangan dirubah nih. Pakemnya sudah kelihatan. Sehingga nanti anak akan terbiasa seperti itu. Akan terbiasa. Kita ngeliat orang tua kita punya kebiasaan. Habis subuh dia baca Quran, dia baca zikir pagi petang, kurang lebih deh jam 6 setengah 7 baru standby kosong. Biasa pakai tasbih orang tua,
ngitung salah-salah kan, masih suka ngitung. Kita nemuinnya enak tuh. Nah kalau kita nemuin lagi ngaji, kadang kita nggak diopenin. Ya nyaut matanya ngaji, nggak sedap kita ngobrol kalau begitu. Kita lihat luzumul mahajjah, konsistennya apa nih? Ntar 6:30 deh. Biasanya udah mandi, udah rapi, udah wangi, baru nemuin orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangannya, cium keningnya, peluk. Sehat mah? Apa yang diperluin hari ini? Bikin senang. Masuk dalil yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau sayang cinta dengan yang di bumi, yang di langit memastikan cintanya untukmu. Kalau yang di langit sudah bicara cinta, kata Nabi, Allah sendiri mengatakan, "Lau kuntu ahbabtu." Kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Kelemahan dia mendengar maksiat, kan ku jaga telinganya, kata Allah. Wa basarahul ladzi yubsiru bi, matanya yang jelalatan, yang enggak bisa menghindari kemaksiatan, aku yang bakal menjaga, kata Allah. Wa yadahul lati yubtisu biha, tangan yang dengannya dia menyentuh, kadang-kadang sengaja enggak sengaja menyentuh yang enggak baik, baik konvensional, sesuatu yang haram atau apalah. Ya, kan ku jaga tangan yang dengannya dia menyentuh, kata Allah. Wa rijlahu lati yamsi biha, kan ku jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Dia enggak mau teman-teman yang ngajak lawang numpang. Cuma Allah yang bakal belokin tuh kendaraan. Masya Allah ya, pandai-pandai membuka cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta, gak ada masalah hidup. Walaupun hidup ini masalah. Kenapa gak ada masalah? Karena kita orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa punya 3 keutamaan, masih ingat? Apa? Ya ini makhrajan, selalu punya jalan keluar. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhrajan. Yang kedua, wa may yattaqilla yaj'alhu furqanan. Ya. Wa may yattaqilla yaj'alhu min amri yusron. Punya 3, punya makhrajan, punya yusron, punya furqan. Kalau dibilang masalah, masalah. Itu orang hidupnya sederhana, jangan bilang gak ada masalah, ada. Apalagi hari gini, orang nimbrung sama masalah kita. Murid aja bisa nimbrung sama masalah rumah tangga Ustadz. Rame betul, Masya Allah. Heran, masing-masing bawa perahu ditimbrungin aja. Ya udah sih, makanya jangan suka ta'asub banget sama guru. Nanti kalau dia punya salah, kecewanya dalam. Ungzur maqala wala tangzur man qala, kata Nabi, lihat yang di samping, jangan lihat orangnya. Ustadz dikeker bininya, milihnya yang kayak gitu, orang ngelawan dipilih gitu loh. Sayang kenapa gak milih gua ya, kata gitu. Nabi Nuh aja bininya begitu, betul lah. Kesian banget bini terzolimi, lakinya kayak gitu. Asia juga lakinya Firaun. Jangan suka ngelihat orang dari ujiannya, ya. Dia nggak baik, ujiannya begini, salah. Lah dia pinter ngomong, anaknya pada bangor-bangor. Ya Nabi Nuh kurang jago apa, 950 tahun ngomong. Si Kanaan malah jadi durhaka anaknya. Kita bilang Nabi Nuh nggak pinter ngedidik, ya nggak gitu juga. Adam kurang apa? Ya, lahir gede semua di sorga, anaknya bunuh-bunuhan. Nggak boleh, kita nggak boleh jadi hakim buat cobaan orang lain. Tugas kita cuma ngedoain, ya Allah mudah-mudahan sabar ya. Atau kalau orang dapat nikmat, mudah-mudahan dia bersyukur ya Allah, gitu loh aja. Nah orang yang mendoakan orang itu kan 70 malaikat mengaminkan buat dirinya. Ini saya dapat postingan, ini orang pada nimbrung amat mau urusan rumah tangga orang. Manfaatnya apa? Ibu ngomongin laki orang, laki ibu lagi ngapain? Emang ibu tahu dia kemana? Saya tahu dia kemana, Bu. Bapak ngomongin bini orang, bini bapak di mana? Ngantar sekolah, ibu bapak nggak tahu. Hati-hati, ngomongin anak orang gini-gini, anak situ lagi ngapain? Sekolah, madol, betul lah. Situ kan anak pesantren gak tahu madol, betul. Taunya modal. Ya, jangan suka sibuk, hati-hati nunjuk orang jari 4 kemana nih nengok ini. Tuba liman sagola aibuan uyubin nas.
Beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang. Doain, kalau tangan nggak bisa ngerubah, mulut nggak bisa ngingetin, doa jangan putus. Nabi aja masih minta, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Nabi yang hatinya dijaga sama Allah tetap minta, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan dan agamamu. Nabi yang maksum minta dijaga hatinya. Kita nabi bukan turunan boro-boro. Tenang-tenang aja. Nabi Ibrahim kerjaannya ngancurin patung. Kalau berdoa apa? Wajdubni wa baniya na'budal asnam. Jauhkan diriku, anak-anakku, keluargaku dari nyembah patung. Kerjaannya ngancurin patung. Jadi kayak guru ngajar tetap minta anak yang pinter. Padahal dia guru. Ini guru bukan, sekolah nggak terus, kagak doain anak biar pinter gitu. Jangan. Ya, buat Allah tuh semuanya mungkin. Buat Allah semuanya mungkin. Nah itu tahalli tuh. Ya, tahalli. Nah itu kita baru mukadimah nih, baru masuk kajian sekarang nih. Ya. Panjang amat. Ya. Menjadi orang yang bermanfaat, manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah di buku ibu itu di bab yang ke-36 dijelaskan cirinya murah hati lagi dermawan. Ya kalau murah hati itu kalau bahasa kita artinya baik, hatinya baik. Semua tingkah lakunya tuh suara hati. Suara hati tuh jadi hatinya emang udahlah dia sih pakai hati dermawan. Ngasihnya tuh emang seneng ngasih. Nggak mikir-mikir. Ya, saya kadang-kadang kalau dengar ada orang mau ngasih ponakan, mau ngasih anak, mau ngasih siapa hadiah, jangan mikir-mikir. Orang tuh kalau ngasih kasih aja. Anfik unfik alik. Anfik unfik alik. Kasih aja udah, dia udah ngukur diri kok. Ya, saya punya adik Masya Allah tuh. Ya, dia udah ukur apa yang dia pakai ini kurang lebih. Orang puji aja tasnya bagus dikasih orang. Saya Masya Allah, saya semoga Allah jaga adik-adik saya Masya Allah. Baik-baik, jadi dia punya ciri sekali. Kalau seandainya dia berbuat sesuatu yang baik, orang kelas. Udah jangan mikir, kadang rezeki orang melalui kita. Biasain kayak begitu, yang penting kita udah ngukur diri. Nih kita beli makanan nih, lagi makan enak. Kan kata Allah, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu enggak mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang paling kamu suka. Makanya ukur diri. Ya belinya atuh enak diminta goga begitu bahasanya. Makanya kalau udah tahu enak beli lebihan. Beli lebihan. Kita lagi makan orang bilang makan apa? Enak banget nih singkong Masya Allah. Serius nih makan deh. Dia udah ngukur diri. Ini kita kadang-kadang udah tahu enak belinya atuh. Ya Allah. Udah gitu cara makannya bikin orang ngiler lagi. Duh, orang pengen nyomot gara-gara begitu. Gaya makannya dari jauh sampai apa orang makan apa itu ubi cuma gayanya begitu makannya. Jadi orang tertarik. Kita kasih aja. Kita udah ukur diri kok. Pokoknya kita nih mau ketemu di mana sama teman, ntar ya di kantinan sekolah anaknya gini-gini. Siapa aja di sana? Ada sini udah kebayang sambil jalan tuh apa yang bisa dibeli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teman ngopi, orang seneng. Ini mah anan. Tiap datang ambil napas. Kata temennya, gue kata jangan ngundang dia, diundang sih lo tuh. Jadi kagak enak nongkrong kalau ada dia begini nih. Anan. Suka merintih ya. Ibu tuh harus jadi orang yang gitu loh Bu ya. Udah kita nggak bisa ngasih asik ke orang, jangan bikin suasana nggak asik. Ya ada rezeki beriin, suasana bikin enak. Cuma anan. Merintih aja merintih. Laki suruh betah di rumah dianya anan. Ngomong bareng pilek selamanya. Nama bang,
Siapa bang kata astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Teman-teman kalau cerita bininya wangi, gue wangi ingus bini gue, tinggal begitu melulu. Murah hati dan dermawan. Ibu tinggal dibaca aja tuh Bu. Contoh ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 273 tuh ya. Terjemahin lagi gampang, mau tinggal baca doang itu. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, kalau pengen Arabnya tinggal dibaca. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ibu nggak usah baca itu, terjemahan aja biar gampang, betul ya. Oh, apapun harta yang diinfakkan, maka Allah akan berikan yang terbaik buat yang menginfakkan. Dan ternyata kata Nabi, mana qasat shadaqatum mimalin, Nabi yang ngomong, tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Mana qasat shadaqatum mimalin, enggak pernah kurang harta karena sedekah. Nokang buku no Oman, jual buku. Kalau ada yang pengen beli buku, enggak bisa ada duit ya. Kalau saya jadi Oman saya bagi bener. Dapat pahala, gitu. Man, denger gak man gue ngomong man? Jangan nanggok mulu, nanggok. Ya mungkin ada di antara ibu-ibu yang nggak ada rezekinya mau beli buku ya, asal jujur ya, saya beli. Gitu. Ini hari Jumat nih, ya, hari Jumat. Oh masya Allah. Kenapa hari Jumat Ustaz? Berbagi rezeki. Ada duit beliin. Pak saya bayarin bukunya 10. Cari yang nggak punya uang untuk beli. Itu cerdas. Lah duit dari lebaran kagak berubah, lurus-lurus aja. Jajan ngapa jajan? Sedekah dah kasih orang. Sedekah itu kan ya Allah, ini di majelis kayak gini orang tuh yang paling enak punya buku, betul? Ya mungkin ada yang seneng nulis, ya ada yang seneng baca, tapi ada yang seneng nulis seneng baca cuman nggak punya. Kan kita bisa lihat kumpul gini kan silaturahmi nih. Ada kelihatan yang gini, yang gitu. Apa yang kira-kira asik ini apa? Mau bicara makanan, mau bicara apa, boleh fadhol. Masya Allah. Jadi berpikir bagaimana nih murah hati dermawan. Dan timingnya tepat. Dimana dia mampu untuk itu. Ya keluh kesah orang kita ngupingin, oh ini. Aduh anak saya lagi nangis mulu, akhirnya gak mau sekolah. Masalah seragam, mana laki belum ngasih duit buat beli seragam anak lagi, ya Allah. Tuh kalau dengar kayak gitu tuh jangan malah manas-manasin, ya anakku mah udah gitu. Lah kata orang susah, gue mau malah cerita sama dia ngeselin gitu. Tuh kita kalau dengar tek kayak gitu, oh ya udah. Anaknya sama anak saya ukurannya gimana sih badannya? Ya kurang lebih, maaf diizinin nggak kalau aku pengen kasih hadiah buat anak kamu? Bikin seneng. Ya Allah, masya Allah. Jazakillah ya, semoga Allah balas dengan yang terbaik, jadi anak yang soleh. Mana kita tahu? Hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Nabi yang bilang, kadang kamu dapat rezeki, tertolong, tolak bala, ada orang lemah yang kamu tolong, doain kamu. Kita nggak tahu. Mungkin ibu belanja tadi di tukang warung itu, udah kembaliannya ambil aja, bagi-bagi udah. Masya Allah, subhanallah. Saya suka bercanda kalau sama tim kayak begitu tuh. Kadang-kadang orang suka kenal aja, Ustaz gini. Tuh bawa Ustaz, apa kabar ini? Ada nyeletuk, masa jual apa ente? Biasa ini nasi kuning atau apa gitu ya. Mau kalau orang ibu mau pedal dia sendiri lagi susah. Ya Allah, kita nolak takut kesinggung, kita ambil kesian lagi dagang, kan serba salah kan? Ya udah deh, Anda bisa minta tolong nggak sama antum? Bisa. Ada berapa antum bawa itu? Sekian jumlahnya. Bisa gak kalau selesai nih urusan, antum sekarang cari orang miskin antum bagi-bagi. Maksudnya gimana? Udah ada yang borong tuh punya antum. Ya Allah, mudah-mudahan ini, kita nggak tahu dua orang nanti. Mana qasat shadaqatum mimalin, nggak kurang harta karena sedekah. Dan itu izzah. Al-yadul ulia khairan min yadis sufla. Di mana tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Masya Allah, ya murah hati dan dermawan. Ya jadi pakai hati ya, bukan cuma pengen cari follower, ya. Karena kan hari gini orang ngasih kan foto. Suruh belah pinggir dulu orang miskin, foto megang beras, ogah amat.
Saya sering sama teman-teman biker tuh kan datang ke beberapa tempat. Waktu itu ada Lombok, ada bencana di Sembalun ya, di daerah mana Sulawesi sana ya, dan lain sebagainya. Saya datang pakai motor sana. Aduh, pencitraannya ormas-ormas Islam tuh masya Allah ya, ngasih mie 2 dus foto. Dia bang mie doang, saya bilang. Pencitraan, ini hari gini pencitraan nih sekarang nih ya. Enggak. Ciri khas perempuan soleha itu enggak pengen pencitraan. Ya, karena Allah. Kalau perlu orang enggak tahu kalau dia di belakang layar anaknya. Enggak repot. Masya Allah. Ya kalau perlu dia siapkan hadiah buat anaknya itu di rumah, bukan di atas panggung. Ya, habis anak kecewa kalau kita nggak datang, enggak. Bikinlah hubungan yang berkualitas antara kalian. Mama kenapa sih nggak datang? Aku dikasih hadiah di panggung. Enggak. Mama pernah dengar ada sesuatu yang lebih indah sayang. Kata Aisyah, pendamping Nabi di sorga itu bilang, andai tak ada yang mengenal diri ini. Mama cuma pengen satu waktu orang berkata, kamu berusaha sendiri nak, bukan karena mama. Tuh. Tapi hadiah sudah ada buat kamu dari mama. Ada hal yang antara kalian gitu loh. Dan gak perlu orang tahu. Ya gak perlu orang tahu sudah. Kenapa? Karena begitunya kita pakai hati karena Allah. Kita kasih orang tua kita, kagak usah dipoto jadi status. Daklah timbang cincin pakai perak Bali, pakai dipoto. Masya Allah. Beli mahal jual susah. Kelingking ibu. Bacanya malu. Ya pakein deh, udah nggak perlu ada yang tahu, dunia nggak perlu ada yang kenal kita, biar penghuni langit yang tahu kita. Tuh yang paling baik ya, murah hati dan dermawan. Nah, yang berikutnya tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada orang yang diberi. Nah, ini masalah nih. Ya, surat Al-Baqarah ayat 262 itu. Ya, ada terjemahannya di situ. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti. Sekarang nyebut, nyakitin, pakai suruh foto lagi orang susah. Ngasih beras 5 kilo, dipoto se-Indonesia tahu dia miskin. Tuh hati-hati tuh ya. Hati-hati, nggak perlu. Memang sih orang kita kalau nggak digituin suka pada nggak bener. Belajar husnuzon. Yang penting kita udah ngasih, orang mau macam-macam urusan dia sama Tuhan udah gitu. Dienteng-entengin aja. Nggak usah khawatir. Ustaz, beras dicolong di yayasan, Tat. Nggak apa-apa beras yayasan. Kadang rezeki maling melalui kita. Ini beras halal. Mudah-mudahan malingnya ngaku. Bener. Lah serang berapa bulan nangis-nangis, saya yang nyolong, saya minta maaf. Demi Allah ini kisah nyata saya ngomong, saya nggak bohong, saya bilang kisah nyata ini. Tuh kan, lu kalau nyolong barang bagus jadi bagus lu kata kita. Ya, iya, makanya kemarin ada yang nanya juga tuh di daerah Pondok Kopi, Pawar sana tuh ya, Duren Sawit sana tuh. Ustadz, di kampung sebelah lagi rame, lagi heboh. Ada yang hilang duit selembar-selembar katanya. Wah, tuyul langsung kan. Saya bilang, ya tuyul baru selembar, ada yang segepok-segepok kalau ngambil, sampai segepok kalau ngambil gitu. Tuyul mah cuma selembar. Dengerin ya, tuyul tuh jin setan. Itu dia masuk kategori ifrit yang suka mindah-mindahin barang. Tuyul itu. Ifrit, setan, jin dan teman-temannya tuyul ini, dia itu nggak makan makanan yang halal, dia makan makanan yang haram. Ya udah ibu nggak usah khawatir, makanya bilang sama bapak, Pak, sholat yang benar kalau lagi nyari duit, jangan makan yang haram, jangan konvensional, yang halal, karena setan nggak makan uang halal. Dia mau tuyul pala putih, pala hitam, nggak ada rambutnya, nggak ngaruh. Ya. Nah harus dipahami tuh. Karena kalau rezeki yang halal namanya al-maunah. Al-maunah diambil sama orang, Allah yang ganti langsung. Jangan ada kepentingan sama dunia. Jangan pernah sedih sama hilangnya uang, hilangnya harta. Sedih kalau hilang waktu buat zikir. Sedih kalau nih hari kita belum zikir pagi.
Sedih kalau nih hari kita belum ngasih orang tua hari Jumat. Sedih kalau nih hari kita belum baca Quran. Sedih, timbulin sedih. Ditimbang kembalian bensin 7.000. Kalau udah hilang, astagfirullahalazim. Semua dibongkar. Nyari apa sih? Balian 7.000 mana? Wah, ini orang ini bener-bener ampun dah. Ya, aduh, apa nikah yang kayak begitu sih, Bu? Astagfirullahaladzim. Jangan suka mengungkit-ungkit pemberian ke orang yang diberi. Nanti orang sakit hati. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul memahami kebaikan yang dalam agama ini merupakan sebuah bentuk syariat tentunya. Gitu ya. Taib. Kemudian bahasan terakhir kita, ya penyantun. Penyantun itu ya diidentikan dengan santunan yang sifatnya umum besar. Kalau saya sih suka bilang sama teman-teman, karena kan teman-teman saya ini biker pada udah kepala 5 rata-rata nih, bukan lagi anak muda. Saya suka bilang udahlah, kalau seumuran kita ini udah 5 ke sono, saya bilang gitu. Mulai berpikir membuat sesuatu yang lebih panjang ketimbang umur kita, bro. Ya, kalau kita baru mulai kerja, urusannya kacau dah. Udah mungkin takdir kita disuruh bersabar atau bersyukur, dan kita muhasabah diri. Ada sedikit waktu, ya udahlah, orang rumah juga tahu kita kurang lebih. Makanya yuk kita bikin sesuatu yang prospektif. Insya Allah mudah-mudahan ini sedang diterapikan kamar-kamar ini, kita sudah bisa mulai nanti bulan depan untuk membuka pesantren Golden Age nanti nih ya. Udah yang punya waktu, enggak nyantren kayak anak pesantren yang diem berbulan-bulan, enggak. Ustadz cuma meluangkan waktu setiap pekan, Jumat, Sabtu, Ahad, orang tua boleh nginep 3 hari bersama Ustadz. Nek dah tuh ya. Sebulannya begah gitu begini gimana. Kayak kemarin saya ngisi di Al Hijrah tuh, di mana di Krakatau tuh, Taman Mini tuh. Ustadz, aduh saya bilang, saya jujur saya mau ngopi dulu sebelum masuk. Kenapa? Itu mama ada 1.000 orang di dalam. Satu aja mau pecah, pala saya di rumah, no, saya kata gitu. Gimana 1.000? Saya bercanda. Ya, Masya Allah. Jadi orang yang responsif lah. Apalagi lingkungan di mana kita tinggal, RT RW ini, coba sense of belonging kita timbulin. Kita pengen anak kita betah di masjid, tapi ibu nggak pernah tahu masjid apa yang dibantu. Lihat kamar mandi masjid bau jorok, berapa sih harga keramik? Ajak patungan deh, panggil tukang. Biar anak betah di masjid, kamar mandinya bersih. Ibu tega anak buang hajat di tempat yang kotor, gitu loh. Anak kenapa sujudnya pengen buru-buru mulu, karpetnya keras, betul. Atau bau, coba responsif. Enggak usah nunggu takmir nyuruh, ya masjid mana sih yang dibagi nggak seneng? Ayo gerakin, tuh penyantun namanya, Bu. Ya. Ini gimana nih supaya masyarakat sini gampang nih masalah air minum ini itu. Coba bikinkan satu tempat air yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang susah air di situ. Oh, kata Nabi, salah satu sedekah yang paling besar pahalanya sedekah air. Makanya kemarin kita di haji itu sampai orang geleng pala. Sepanjang jalan itu kulkas dibuka, yang mau ambil silakan. Di negeri yang nggak ada air, air tuh gampang. Nggak tanggung-tanggung dikemas di plastik bagus lagi. Di negeri kita tempat yang banyak air sama susah bener kita mau minum. Beli air susah, mahal ini. Kenapa? Karena nggak berpikir bersedekah. Berpikirnya cuma mengambil keuntungan. Mau sampai kapan negeri kita mulia kalau karakter masyarakatnya berpikir mengambil bukan memberi? Ya udah, jadilah rakyat yang baik, rakyat yang berpikir memberi. Kita bakal punya pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu anugerah. Onto dicekal tadi ini, enggak, Allah yang bakal jaga asal kita rakyatnya baik. Tapi kalau rakyatnya nggak baik, nggak berpikir bersedekah, ya dicekal-cekal mulu. Lawang namanya politik, nggak ada kebersihannya sama sekali kan? Wallahu a'lam. Ya, udah mau Jumatan nih, jam berapa nih? Iya, saya khotib soalnya di Bogor nih ya. Taib, ada yang mau ditanyakan? 1-2 penanya kali, nggak banyak-banyak kali ya, karena harus khutbah di Bogor. Taib. Kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Ayo ibu-ibu yang ingin Assalamualaikum. Ana mau tanya Ustadz, sebaiknya ibadah itu harus dipaksakan atau menunggu hingga sadar sendiri? Ya dipaksa lah kalau buat self service gitu loh. Buat diri sendiri, self remind. Kalau kita ke orang nggak boleh dipaksa, la ikraha fiddin. Tapi kalau ke diri kita paksa. Bangun malam malas, bangkit, bangun, paksa. Subuh ngantuk, mandi sebelum subuh. Paksa diri kita, yang penting ukur diri. Layak enggak gitu loh. Sedekah juga sama. Sedekah paksa. Jangan bakhil. Buktiin yang Nabi omong. Mana kosot sodakotum mimalin, ndak kurang harta karena sedekah. Unfik alik. Infakkan oleh infakkan kamu. Masya Allah. Itu harus dipaksakan, ya. Kita mau bicara puasa Senin Kemis, mau apa ya? Kita yang ngukur diri. Ini kita kalau nggak dibiasain nggak terbiasa nanti. Padahal kita nggak ada kegiatan kan? Ya udah Bismillah. Yang beratnya itu kalau puasa Senin Kemis jam 10 jadi jam 10 tidur boleh. Kan udah ada matahari boleh tidur. Bangun zuhur, insya Allah kuat kalau di zuhur ke sono dah. Godaannya kan jam 10 sampai jam 11 tuh. Ada aja yang lewat, itu lihat tok, teng. Kang somai, kang cilok, macam-macam, pangsit, bubur, mana satin, manggil-manggil lagi, usus, macam apa ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya kalau memakai cincin di jari tengah Ustadz? Enggak apa-apa, yang nggak boleh telunjuk dan jempol. Ya aku pindahin deh. Ya, jadi boleh di sini. Tengah masih boleh. Ini yang setahu Ana ada larangan telunjuk dan jempol. Itu nggak boleh ya. Ya saya naruh ini itu Ustaz, apa tasbih digital ditelunjuk. Ya itu malah lain hal, bukan cincin ya. Yang penting jangan ketika tahiyat ada tasbihnya. At-tahiyat. Khalas. Taib. Ya khair, semoga manfaat insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan bosan untuk saling doakan diri kita, keluarga kita. Doa ini majelis taklim kita nih ya. Al-Hilya Rumil. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan pula para pemimpinnya semoga dijaga dan diberikan hidayah oleh Allah ya. Jadi rakyat yang baik, pemimpinnya anugerah yang baik nanti insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya nanti kita bisa warahmatullahi wabarakatuh. kajian panjang lagi.